Usul fikih. Usul fikih itu apa? Usul artinya asal, fikih artinya hukum. Ketika seseorang itu mempunyai ilmu agama, ketika mereka itu tahu dengan ilmu agama, harus dia tadi tahu dengan ilmu usul fikih. Kalau mereka tidak ada tahu ilmu usul fikih, maka dia akan susah untuk membahas hukum. Kenapa? Di usul fikih itulah kita bisa mendapat sesuatu hukum. Misalnya contoh, Quran. Apabila seseorang itu menyampaikan Quran, dia harus tahu dengan asbabun nuzulnya. Quran ini sebab-sebab turunnya bagaimana? Begitu. Nah, di usul, di asal. Nah, hadis Nabi juga seperti itu. Bagaimana sanad-sanadnya? Tahu sanad? Sanad apa? Dari Buya, siapa gurunya dapat ini hadis. Dari guru ini hadis ini dari mana dapatnya? Dari mana dapatnya? Dari mana dapatnya? Tetapi apabila kita umpamanya untuk mengambil hadis, harus kepada periwayat-periwayat yang sudah ditentukan kesahihannya, sudah ditentukan kemuktamatannya, sudah ditentukan muttafaqun alaihnya. Biasanya kalau umpamanya periwayat hadis itu seperti contoh siapa? Bukhari, seperti Muslim, seperti Nasai, seperti Baihaqi. Ulama-ulama ini sudah dipercayai, sudah diyakini bahwasanya seluruh hadis-hadis yang ia sampaikan semuanya adalah sahih. Nah, di dalam kitab usul fikih ini juga dicari apanya lagi? Hukum. Hukum itu adalah mempunyai sesuatu pengambilan dari Quran dan hadis, tetapi zaman demi zaman, tahun berganti tahun, sampai pada saat sekarang ini ada perbedaan. Kenapa? Karena di Quran tidak ada keterangannya hal itu, karena di hadis tidak ada keterangannya di situ, maka ia akan menjadi sesuatu pengambilannya namanya kias. Seperti contoh, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa aqimus sholah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Zakat umpama, kalau di dalam di dalam Quran ada enggak nasi? Adakah beras? Adakah keterangan zakat beras? Ada tidak beras dalam keterangan di dalam Quran? Tidak. Kalau di Quran cuma hanya apa? Yang ada seperti gandum. Terus apa lagi? Kurma. Ada keterangan di Quran dan juga ada keterangan hadis. Nah, mana apabila tidak ada umpamanya beras atau padi di dalam Quran atau hadis, di mana kita ambil hukumnya? Bagaimana cara kita mengeluarkan zakatnya? Kan begitu. Tentu ini kembalilah kita berkias. Apa kiasnya kata Imam Syafi'i? Bahwasanya wal kiasu fid jinsi, maka kamu berkiaslah pada jenisnya, menyerupai ya jenis itu atau tidak. Gandum itu makan yang mengenyangkan. Gandum itu makan yang mengenyangkan, ya kan? Nasi itu mengenyangkan, beras itu mengenyangkan. Kan kenyang kamu dibikinnya. Maka karena sama-sama dia makan yang mengenyangkan, gandum makan yang mengenyangkan bagi di daerah Arab, kita di daerah Indonesia ini atau Asia ini beras atau nasi yang mengenyangkan, maka karena sama-sama makan yang mengenyangkan, maka wajiblah ia zakat itu padi. Begitu. Jadi artinya tadi, maksudnya tadi harus mengikut. Nah, itu yang dikatakan usul. Diusul dulu
asalnya tersebut. Nah, setelah kita asal kembali hukum tadi, baru bisa zakat. Seperti sekarang ada lagi umpamanya seperti sagu. Kalau kami di Irian Jaya, di situ kan orangnya lom itu. Ya. Rambutnya keriting pula itu lagi seperti supermi ya. Tidak bisa disike. Tidak bisa dia apa? Tetapi mereka itu makanan pokoknya apa? Apa makanan pokok di Irian Jaya? Sagu. Nah, seandainya di situ adalah makanan pokoknya sagu, kalau padi umpamanya cuma hanya makanan apa saja, tidaklah keluar padanya di situ zakat di Irian Jaya padi. Kenapa? Karena makan pokoknya adalah sagu. Yang wajib keluar bagi mereka itu adalah sagu. Itu namanya satu jenis usul. Jadi ketika kamu nanti jadi ulama harus ke situ. Nah, tidak bisa kita menjadi sebuah ulama ijtima. Kita tidak bisa menjadi ulama membahas hukum ketika kita tidak tahu dengan usul fikih. Itu gunanya belajar usul fikih. Usul artinya asal, fikih artinya hukum, mengasal hukum. Begitu. Nah, itu masalah zakat. Nah, ada lagi masalah hukum umpama dulu tidak ada keterangan masalah hukumnya apabila di Quran persoalan masalah anak. Anaknya begini, dia sudah bertahun-tahun nggak punya anak, seperti Inul Daratista, sudah bertahun-tahun tidak punya anak. Tahu Inul? Inul tahu? Goyang ngebor itu, tahu kan Inul kan? Nah, umpama satu contoh, apabila dia pergi berobat, kita pergi berobat, nggak punya anak, tentu janin, tahu janin? Sperma itu apabila kita masukkan kepada rahimnya seorang perempuan, apabila sperma itu adalah sperma suaminya, maka itu boleh anak lalu dia hamil, maka itu boleh. Jadi dimasukkan tadi atau dengan suntikan ke rahim tadi. Biasa kan pergi orang ke luar negeri disuntikkan itu janin. Tapi dengan syarat janin suaminya. Paham itu? Nah, apabila umpamanya janin daripada yang lain, orang lain, maka hukumnya zina. Nah, jadi artinya tadi, adakah di Quran itu persoalan itu? Tidak ada. Adakah di hadis Nabi yang seperti itu? Tidak ada. Tetapi hukum itu datangnya di akhir zaman. Bagaimana caranya lagi ini? Maka ini yang dikatakan tadi. Apabila sesuatu itu yang terjadi tadi, maka hukum itu akan terjadi kemaslahatannya dari halal kepada yang halal, bukan daripada yang tidak suaminya kepada istri orang lain. Nah, ini ya berarti terjadilah haram. Nah, inilah contoh-contoh seperti hukum yang ada tadi. Nah, kembali Buya mengatakan bahwasanya asal itu kita ada pondasi. Ya, ada hukum pondasinya tadi. Bahwasanya ini contohkan wal bana'u syajarah, ya, wal bana'u syajarah, ini dicontohkan wal bana'u syajarah umpamanya waris sama rezeki umpamanya di ahli hukum.
umpama. Nah, ini kamu jangan dibawa terketawa. Nah, ini begini. Nah, ini kayu. Tadi di situ katanya wal usulu, dan asal adalah, asal itu dia mempunyai wal banau, dan dia itu adalah dibina, atau dibina tadi bahwa dia mempunyai bangunan seperti bangunan rumah dicontohkan. Nah, rumah, apabila kita bikin rumah tersebut, yang penting itu rumahnya atau pondasinya atau usulnya, atau ininya, rumah itu yang penting itu dulu adalah yaitu usulnya atau pendasinya atau cakar ayamnya. Tunggak-tunggak ini. Apabila pondasinya ini kokoh, rumah itu 3 tingkat pun kan kuat. Gitu. Nah, asalnya rumah itu begitu. Bangunan. Pil jidaru, tadi di situ ada daripadanya dinding. Nah, dinding tersebut apabila tidak ada pil usuli daripada asalnya, maka dinding-dinding ini akan roboh. Ini satu. Juga seperti kayu, pokok kayu. Pokok kayu ini apabila dia tadi berdiri seperti ini jonjong, apabila dia jonjong kayu ini, maka walaupun apapun terpaan angin yang datang, sekalipun itu angin sepoi-sepoi, sekalipun itu angin yang kencang, apabila urat-uratnya ini kuat, dasarnya ini kuat, ya, bisa jarati pada kayu tersebut, maka ini tidak akan roboh. Mana dasar itu pengambilannya? Mana dasar kayu ini pengambilannya kalau di usul fikih? Mana dasarnya bangunan ini diambil di usul fikih? Dasarnya diambil adalah kalau kita penerangan masalah usul fikih, lainnya tidak bukan pengambilan kita, yaitu Al-Quran. Setelah itu hadis Rasulullah SAW. Dari Quran dan hadis inilah pengambilan modal pokok dasar bagi kita. Nah, setelah kita akhir zaman ini, ada namanya kembali kita, setelah ada Quran dan hadis, barulah pengambilannya tadi apa? Al-ulama mujtahid. Apa namanya? Ulama mujtahid. Nah, ulama mujtahid ini siapa? Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. 4 mazhab itu, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hambali, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hanafi, maka inilah yang akan memperkuat untuk sebagai periwayat yang bagaimana? Yang diambil daripada yang dia tadi bilang. Siapa periwayat hadis? Siapa periwayat hadis? Siapa kita pengambilannya tadi? Seperti Ruwahul Bukhari, seperti Ruwahul Muslim, seperti Ruwahul Nasa'i, seperti Ruwahul Baihaqi. Nah, ulama-ulama yang seperti ini, maka inilah yang menguatkan untuk supaya fikih ini akan terjadi. Nah, cabang-cabang ini apa? Cabang, buah, daun ini, inilah hukum-hukum. Inilah jenis-jenis hukum. Perhatikan, itulah jenis-jenis hukum. Nah, ketika jenis-jenis hukum itu yang bagaimana? Misalnya hukum wudu. Dari mana pengambilannya? Wudu. Atau hukum sholat, dari mana pengambilannya? Hukum nikah, dari mana pengambilannya? Hukum zakat.
dan semua hukum itu namanya cabang-cabang, tetapi dasarnya adalah usulnya dari Quran dan hadis. Nah, itu pun ada keterangan sedikit. Keterangan begini, Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Dari Nabi Muhammad namanya apa? Sahabat. Sahabat ke bawah apa namanya? Tabi'in. Dari tabi'in wa tabi'in. Tabi'in ke tabi'in namanya ulama mujtahid. Dari ulama mujtahid, al ulama warasatul anbiya. Itu makanya Nabi Muhammad tidak pernah dia mewariskan kekayaan. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta. Nabi Muhammad tidak mewariskan tahta. Tapi Nabi Muhammad mewariskan adalah ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Nah, disinilah pembahasan kita bahwasanya hukum itu harus dasarnya adalah pengambilannya di usul fikih ketika kita ingin tahu belajar hukum. Kalau tidak dengan belajar hukum, tidak belajar usul fikih, maka kamu tidak akan mengerti. Nah, setelah itu lagi, nah, tengok kitabnya lagi. Wal far'u alladhi muqabilul as, dan dianya cabang-cabangnya yang diambil daripada apa? Asal. Dan cabang-cabang itu diambil dari asal.